Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz sehat dan dirahmati Allah juga seluruh jamaah percikan iman. Amin, amin. Izin bertanya Pak, anak saya perempuan umur 12. Dia kalau disuruh sholat suka dinanti-nanti. Kadang-kadang ngebohong. Kalau dinasehati nutup telinga. Ke saya juga berani. Kami rencananya mau ke pesantren kan, tapi dia berontak kalau dengar pesantren. Sampai bilang dia tetap nggak bakalan soleh, katanya. Saya jadi bingung Ustadz harus bagaimana. Ya, pertama, kita harus memahami karakter anak remaja. Umur 12 tahun tuh kan, lagi tanda petik ya, banyak memberontak. Banyak melawan gitu. Kalau ibu seringkali dilawan saat nyuruh sholat, ya ibu jangan kemudian emosi. Ya sudah aja terus, ayo nak sholat nak, walaupun dia marah-marah sholat nak gitu. Karena memang kalau kita menyuruh kepada kebaikan itu kuncinya harus sabar. Wasbir wa ma sabruka illallah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Firman Allah dalam surat An-Nahl, isbir, sabar. Wa ma sabruka illallah. Kesabaran itu merupakan sarana turunnya pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu bersedih. Jangan kamu kecewa. Sok sing sabar. Semoga dengan kesabaran itu Allah menurunkan pertolongan. Ibu coba perhatikan. Banyak loh Bu. Orang-orang yang sekarang ini soleh. Padahal dulu ke orang tuanya ngelawan. Sampai orang tuanya capek. Orang tuanya lelah. Disuruh sholat ngelawan. Di sekolah bikin masalah. Yang namanya guru BP udah langganan. Tiap bulan dipanggil ke sekolah. Tapi alhamdulillah. Mungkin karena kesabaran orang tua ini Allah nolong. Sekarang tuh soleh ya. Nah boleh jadi di antara sahabat-sahabat percikan iman, coba Anda merenung. Ada nggak sih yang zaman dulu bikin capek orang tua? Coba di sini. Ada nggak sih? Coba inget-inget waktu SMP, waktu SMA gitu. Orang tua kita tuh capek. Ngadepin Anda tuh capek. Tapi kan alhamdulillah sekarang Anda soleh. Tahu nggak? Boleh jadi Anda soleh itu karena jeritan hati orang tua. Nah jadi kita ini ketika menghadapi anak, wasbir wa masubruka illallah. Sabar. Semoga dengan sabarmu itu Allah menolong. Wala tahzan alaihim. Jangan sedih. Ya, lelah itu wajar, ya. Makanya di antara objek sabar, wilayah sabar itu sabar dalam mengajak pada kebaikan. Itu tuh butuh energi. Justru sabarnya itu ngadepin orang-orang dalam circle, dalam lingkaran terdekat. Ngadepin anak, ngadepin suami, ngadepin istri. Ya, itu sabar yang paling hebat itu dalam lingkaran terdekat. Coba Anda kalau jadi guru, terus nyuruh sholat, anak-anak nggak nurut, ya sudah kan, bagi Anda nggak terlalu beban. Tapi kalau anak sendiri disuruh sholat ngelawan, itu bebannya lebih berat. Kenapa? Dia circle terkecil dalam lingkaran hidup kita. Nah jadi Bu, maaf tidak bermaksud menasehati, ini catatan putra ibu kan 12 tahun. Itu lagi masa-masanya berontak. Nah, di sini kita harus berada di tengah-tengah. Terlalu keras jangan, terlalu lembek jangan. Harus moderat. Karena jadi orang tua itu ada yang otoriter, kerasnya luar biasa. Ada yang permisif, serba boleh. Anak nggak sholat dibiarin, anak mabal dibiarin, anak main game terus-terusan dibiarin. Biarin aja, itu pilihan dia. Nah, nggak bisa jadi orang tua terlalu permisif.
Anak balik jam 2 biarin. Ya, anak balik jam 4 sore biarin. Nggak dia pernah ditanya, anak balik jam 10 biarin. Nah, ini orang tua yang permisif. Ini dihisab nih oleh Allah nanti kalau ada anaknya ada apa-apa. Tapi juga terlalu strict, juga nggak boleh. Ya, jadi memang seninya menjadi orang tua itu ada di tengah-tengah. Jadi seperti orang main layang-layang, ada saat diulur, ada saat ditarik. Ditariknya jangan terlalu kencang, nanti putus tuh layang-layang. Tapi juga jangan diulur terlalu bebas, nanti lepas juga itu layang-layang. Memang itulah anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu itu ujian. Nah, jadi dalam hal ini ibu dituntut segudang kesabaran. Amunisi sabarnya harus dahsyat. Wasbir wa masobruka illa billah. Sok sing sabar. Dan kesabaranmu itu semoga menjadi pintu turunnya pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu terlalu bersedih. Ya sedih, kecewa, marah wajar. Ya, itu catatan pertama. Catatan kedua, kalau kita mau menyekolahkan di pesantren, memang bagusnya anak itu diberi pandangan, diberi wawasan. Jadi bukan diancam. Maaf ya, kadang-kadang ada orang tua pesantren itu jadi ancaman. Sok ya, kalau berontak wae di pesantren kan. Jadi kesannya pesantren itu penjara, tempat menghukum. Nah, itu narasi yang salah. Jadi kalau kita ingin berniat memasukkan anak ke pesantren, ya harus ada narasi, harus ada penjelasan. Nih, kita mau masukin anak nanti lulus SD ke pesantren. Dari kelas 3 ngomongin tentang pesantren, diikutkan ke pesantren Ramadan, ke pesantren liburan ya. Terus jalan-jalan ke pesantren. Anda pun harus mencari dulu pesantren mana yang akan kira-kira cocok bagi anak Anda. Gitu. Jadi jangan, awas loh, ngelawan mereka mama, di pesantren kan kesannya pesantren itu jadi tempat menghukum anak untuk dipenjarakan. Jadi kalau anak tengah lawan, ya mungkin cara kita yang salah. Ya, narasi kita, cara bicara kita. Nah, banyak orang yang menjadikan pesantren itu hukuman. Kamu mah ngalawan wae ka mamah teh, kamu mah sakola teh nggak bener. Kamu mah udah ku mamah di pesantrenkeun we. Nah, jadi pesantren itu penjara. Itu narasi-narasi, kalimat-kalimat yang keliru. Sehingga anak di pesantren itu menjadi merasa dibuang, merasa dipenjarakan, merasa bahwa dirinya itu benar-benar nakal. Ini mah kudu dipasantrenkeun. Tolong adik-adik sekalian yang anaknya masih kecil-kecil, jangan menggunakan narasi-narasi seperti itu. Ya anak-anak saya udah pada gede ya gitu. Ya mungkin masa-masa itu udah dilewati. Tapi ternyata apapun harus ada ada penjelasan. Terus jangan menganggap anak nurut. Jangan begitu. Dia itu makhluk sempurna. Dia bisa berpikir. Dia bisa membandingkan. Dia bisa memilih. Nah, posisikan anak itu sebagai makhluk yang berpikir, yang punya selera. Jadi bisa saja dia tidak di pesantren, tapi dia soleh. Anda pikir kalau ingin soleh harus selalu pesantren? Banyak anak-anak yang di SMP soleh, di SMA soleh, di SMK soleh, nggak pesantren. Jadi untuk jadi anak soleh tidak harus ke pesantren, sebenarnya gitu kan. Nah, anak kita tuh kan yang penting soleh. Apakah minatnya di olahraga? Ya, arahkan. Minatnya itu di ilmu umum? Ya, arahkan. Jadi jangan sampai kita mengatakan anak kita pengen soleh, kudu pesantren. Anak itu tidak berminat. Minat dia itu di umum. Yang penting kan dia soleh. Banyak saya menemukan
anak-anak yang sekolahnya di umum tuh soleh, mengalahkan solehnya anak pesantren. Jadi kerangka fikir bahwa kalau ingin anak soleh itu harus pesantren, seolah-olah pesantren itu satu-satunya pintu untuk menjadi anak soleh, ini yang keliru. Ya, berarti apa? Mau di pesantren, mau di SMP, di SMA, di swasta, di negeri, kan yang penting anak kita soleh. Ya, gitu. Terus anak soleh tidak harus jadi ustad. Aduh, saya teh Pak, anak teh nggak ada yang di pesantren itu, sedih saya. Ibu putra sabar hiji, tilu. Yang satu dokter Pak, yang satu kerja di perusahaan asing, ya. Yang satu di kedokteran lagi, barudak teh nggak yang di pesantren. Padahal saya teh pengen ada yang di pesantren. Saya bilang, Bu, ya, yang penting anak ibu soleh soleha. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi konsultan, mau jadi ahli keuangan, kan yang penting soleh. Tidak perlu kudu jadi ustad tuh. Gitu loh. Jadi cara berpikirnya teh kumanya. Gimana ya? Kadang terlalu sempit begitu. Doanya juga kan Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri hamba keturunan soleh. Terserah mau apa. Kalau minatnya di bidang olahraga, jadi pemain basket gitu, ya. Jadi pemain voli gitu. Kan yang penting soleh gitu. Ya nggak? Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab.